Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Crimea adalah pertempuran yang terjadi antara Kekaisaran Rusia melawan sekutu yang terdiri dari Prancis, Britania Raya, Kerajaan Sardinia, dan Kesultanan Utsmania. Kebanyakan konflik terjadi di semenanjung Crimea, dengan pertempuran lainnya terjadi di Turki Barat dan Laut Baltik. Perang Crimea kadang-kadang dianggap sebagai konflik modern pertama yang mempengaruhi peperangan pada masa depan. Sebuah perang besar terjadi pada tahun 1853 antara negara-negara yang letaknya berada di ujung Eropa. Perang Crimea adalah konflik yang mengakibatkan banyak korban tewas dan mempengaruhi tata peperangan di masa depan. Crimea sendiri merupakan nama dari semenanjung yang terletak di pantai selatan Ukraina. Meski dinamai Perang Crimea, namun perang ini terjadi tidak hanya di sekitar Crimea, tapi juga di luar wilayah itu, seperti semenanjung Balkan dan Laut Baltik. Sejak abad ke-16, Kekaisaran Rusia yang awalnya hanyalah sebuah kerajaan kecil di Eropa Timur, berhasil mengalami perluasan wilayah dengan pesat berkat ekspansi militer yang dilakukannya. Hasilnya, pada pertengahan abad ke-19, Rusia memiliki wilayah yang membentang dari Eropa Timur hingga Alaska di Amerika Utara. Rusia memiliki ambisi untuk mencaplok wilayah Ottoman yang berada di semenanjung Balkan, supaya bisa mendapat jaminan kekuasaan atas Selat Bosporus. Alasan lain kenapa Rusia berambisi menjadikan wilayah-wilayah di Balkan berada di bawah pengaruhnya adalah karena mayoritas penduduk Balkan menganut agama Kristen Ortodok, agama resmi Kekaisaran Rusia. Rusia juga merasa percaya diri kalau mereka bisa mengalahkan Ottoman dalam perang terbuka, karena militer Ottoman yang sekarang dianggap tidak sekuat beberapa abad sebelumnya. Akibat semakin pesat dan meratanya perkembangan teknologi militer negara-negara Eropa, kondisi yang membuat Kaisar Rusia, Tsar Nicholas I, berani memanggil Ottoman dengan sebutan Sick Man of Europe atau orang sakit dari Eropa. Supaya bisa mendapat sekutu untuk mewujudkan ambisinya, Rusia lalu melakukan pembicaraan dengan negara-negara Eropa lainnya seperti Inggris, Perancis, dan Austria. Alih-alih setuju untuk membantu, pemimpin dari negara-negara tadi justru menolak keinginan Rusia dan lebih suka membiarkan wilayah Ottoman tetap utuh. Alasan utama kenapa negara-negara tadi menolak keinginan Rusia adalah karena jika Rusia sampai memperoleh akses langsung menuju Laut Mediterania, Rusia dikhawatirkan akan menjadi semakin kuat dan semakin mudah mengancam eksistensi negara-negara Eropa Barat secara langsung. Masing-masing negara juga memiliki alasan khususnya sendiri-sendiri untuk menolak rencana ambisius Rusia. Kegagalan mendapatkan sekutu tidak mengejutkan niat Rusia untuk melanjutkan rencananya melakukan perluasan wilayah. Pada bulan Juli 1853, Rusia mengirimkan pasukannya untuk menduduki negara Moldavia dan Wallachia yang terletak di sebelah utara wilayah Ottoman. Merasa terancam dengan pergerakan militer Rusia, Sultan Ottoman lalu meminta bantuan kepada negara-negara Eropa Barat. Permintaan Ottoman tersebut langsung direspon oleh Inggris, Perancis, dan Sardinia dengan mengirimkan pasukannya untuk membantu Ottoman. Perang Crimea juga terkenal karena perang ini melambungkan nama Florence Nightingale, perawat Inggris yang terkenal akan usahanya yang gigih dalam merawat para tentara yang sakit dan mengupayakan perbaikan di bidang penanganan orang sakit. Selain itu, perang ini kembali menunjukkan superioritas Inggris di lautan. Pada tanggal 5 Oktober 1853, Ottoman menyatakan perang kepada Rusia, sekaligus menandai dimulainya Perang Crimea secara resmi. Pernyataan perang tersebut lalu diikuti dengan invasi pasukan Turki ke sisi utara Sungai Danube, diawali dengan jatuhnya Khalafat ke tangan Ottoman pada bulan yang sama. Pasukan Ottoman berhasil melanjutkan keberhasilan usai mengalahkan pasukan Rusia di Oltenita yang terletak di sebelah barat Khalafat pada tanggal 4 November. Sayangnya, Ottoman gagal menularkan tren positif tersebut ke front laut, menyusul keberhasilan armada laut Rusia mengalahkan armada milik Ottoman di Sinope, pesisir selatan Laut Hitam,
pada akhir November 1853. Pada tahun 1854 diawali dengan invasi pasukan darat Rusia ke Dobruja, wilayah kekuasaan Ottoman yang terletak di sebelah selatan Sungai Danube. Invasi tersebut berhasil dibendung oleh pasukan Ottoman dan pada bulan Juli 1854 giliran pasukan Ottoman yang melakukan invasi balasan ke wilayah Wallachia. Merasa tidak sanggup menghentikan pergerakan pasukan Ottoman di wilayah tersebut, Rusia lalu menarik mundur pasukannya dari Wallachia dan Moldavia pada akhir bulan yang sama. Pasca mundurnya pasukan Rusia, pasukan Austria yang sepanjang perang memposisikan dirinya sebagai pihak netral, lalu memasuki wilayah Wallachia dan Moldavia, supaya tidak ada lagi pertempuran yang mengambil tempat di kedua wilayah tersebut. Terlepas dari namanya, Perang Crimea adalah konflik global yang berlangsung di beberapa medan pertempuran yang berbeda. Prancis dan Inggris memberikan dukungan mereka kepada Ottoman dan menyatakan perang terhadap Rusia pada Maret 1854. Meskipun mereka bersatu melawan Rusia, kekuatan gabungan antara Inggris, Prancis, dan Ottoman bukanlah sekutu alami. Seperti yang kita ketahui, Inggris dan Prancis adalah musuh bebuyutan selama berabad-abad. Mereka bahkan bertempur dalam Perang Napoleon beberapa dekade sebelumnya. Panglima tertinggi Inggris, Lord Raglan, yang kehilangan lengannya pada pertempuran Waterloo, bahkan menyebut Prancis sebagai musuh. Selain itu, baik Prancis maupun Inggris memperlakukan pasukan Ottoman dengan buruk. Pasukan Ottoman dianggap tidak dapat diandalkan dan seringkali dipukul, diejek, atau dipaksa menjadi pekerja kasar. Dalam Perang Crimea, pasukan Inggris dan Prancis mengecam gereja Ortodok Rusia, dan banyak orang Rusia dan Turki yang mulai memandang konflik ini sebagai perang suci antara Kristen Ortodok dan Islam. Pasukan koalisi anti-Rusia akhirnya tiba di pantai barat Crimea pada bulan September 1854. Di bulan yang sama mereka langsung terlibat pertempuran dengan pasukan Rusia di Sungai Alma, di mana pasukan koalisi berhasil keluar sebagai pemenang. Pasca kekalahan tersebut, pasukan Rusia lalu mundur ke selatan dan mengalihkan fokusnya ke Balaklava, daerah di pantai selatan Crimea yang digunakan oleh pasukan koalisi sebagai tempat menaruh logistik yang dikirim lewat jalur laut. Lagi-lagi pertempuran tersebut gagal dimenangkan oleh pasukan Rusia karena Balaklava berhasil dipertahankan oleh pasukan koalisi. Setelah melewati pertempuran yang cukup panjang, Rusia harus mengakui kekalahannya. Mereka memilih untuk meledakkan sebagian besar benteng Sevastopol dan mengevakuasi penduduk kota tersebut. Pada Kongres Paris tahun 1856, ditetapkan usulan perdamaian, di mana Kesultanan Ottoman memperoleh kembali integritas wilayahnya. Sementara Rusia tidak diberi peran atas kaum Kristen Ortodok di wilayah Ottoman, dan status otonom dari Moldavia dan Wallachia dilindungi. Setelah pertempuran ini, Rusia telah kehilangan sekitar 500.000 tentara, ekonominya hancur, dan industrinya tidak mampu memproduksi senjata modern. Ironisnya, mayoritas dari korban tewas tersebut bukan akibat terbunuh di medan konflik, melainkan akibat terserang penyakit-penyakit pencernaan yang mematikan, seperti tifus dan kolera. Berkat teknologi baru seperti kapal uap dan telegraf listrik, Perang Crimea menjadi konflik besar pertama di mana wartawan berita meliput langsung dari medan perang. Perang ini diakhiri dengan The Peace of Paris atau Perdamaian Paris yang ditandatangani pada 30 Maret 1856. Perjanjian ini salah satunya membuat Laut Hitam sebagai wilayah netral dan tidak boleh dilalui oleh kapal perang. Perang ini dikenal dengan nama berbeda di berbagai negara, seperti Perang Oriental oleh Rusia dan Perang Rusia oleh Britania. Di pihak Rusia, Perang Crimea jelas merupakan aib, karena perang tersebut berakhir dengan kekalahan Rusia dan kegagalan Rusia mencaplok wilayah Ottoman. Bukan hanya itu, karena anggaran Rusia terkuras untuk membiayai Perang Crimea, Rusia terpaksa menjual Alaska ke Amerika Serikat pada tahun 1867 dengan harga $7,2 juta AS.
Namun Rusia juga memetik pelajaran penting dari Perang Crimea, karena perang tersebut sukses menyadarkan Tsar kalau militer Rusia memerlukan perbaikan dan modernisasi.